Dia sudah bertatap muka, berbicara dengan Yesus, tetapi dia bertanya, apakah kebenaran itu? Dan akhirnya, walaupun dia sudah diperingatkan di dalam mimpi oleh istrinya, agar jangan salah menindaklanjuti orang benar itu, yakni Yesus, tetapi dia tetap saja mengambil baskom, dia cuci tangan seolah-olah itu bisa membersihkan kesalahannya. Nah, ini adalah contoh yang terbesar dalam sejarah. Demi menyenangkan hati banyak orang, akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan mengangkat tema People Pleasure dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. People pleasure adalah seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Meski terdengar positif, faktanya menjadi people pleasure adalah hal negatif. Pasalnya, ini adalah sikap manipulatif terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Biasanya people pleasure selalu berkata ya, walau sebenarnya keberatan, takut dengan perasaan orang lain, berpura-pura baik-baik saja padahal sedang terluka, tak berani berkata tidak, sering merasa bersalah, overthinking dengan pemikiran orang lain, butuh pujian untuk membuat tenang, memuji tidak dari hati, memilih diam, dan berpura-pura setuju untuk menghindari konflik. Sangat tidak nyaman ketika ada yang marah, dan pada dasarnya melakukannya agar disukai orang lain atau takut pada orang tertentu. Paulus pernah menuliskan bahwa ia tidak berusaha menyenangkan hati orang lain dengan kata-kata manis atau sanjungan, melainkan ia hanya berusaha menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang lain tentu tidaklah salah. Di suratnya yang lain, Paulus sendiri mengajak agar setiap orang mencari kesenangan sesama untuk membangunnya. Hal ini menjadi salah apabila karena berusaha menyenangkan orang lain, kita mengabaikan Tuhan dan hal-hal yang berkenan baginya. Menyenangkan orang lain karena takut ditolak dan agar diterima. Kita bisa belajar dari beberapa kisah Alkitab berikut ini. Yang pertama dari kisah Pilatus yang membiarkan Yesus untuk disalib karena takut terhadap penolakan orang-orang Yahudi, walaupun ia tahu bahwa Yesus tidaklah bersalah. Nah, ini adalah contoh satu tokoh yang sangat besar di dalam sejarah. Di dalam pengakuan iman rasuli terucap, Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nama Pontius Pilatus diucapkan di dalam pengakuan iman rasuli bukan berarti bahwa Pontius Pilatus itu adalah orang yang agung, tetapi dia adalah orang yang takut kepada orang banyak sehingga dia lebih memilih Barabas daripada memilih Yesus. Nah, ini kita melihat adalah orang yang sudah bercakap-cakap dengan sang kebenaran, tetapi dia bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Nah, saudara, ini adalah orang yang paling tragis karena dia sudah bertatap muka, berbicara dengan Yesus, tetapi dia bertanya, apakah kebenaran itu? Dan akhirnya, walaupun dia sudah diperingatkan di dalam mimpi oleh istrinya, agar jangan
salah menindaklanjuti orang benar itu, yakni Yesus, tetapi dia tetap saja mengambil baskom, dia cuci tangan seolah-olah itu bisa membersihkan kesalahannya. Nah, ini adalah contoh yang terbesar dalam sejarah. Demi menyenangkan hati banyak orang, akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, ini adalah contoh yang sangat-sangat mengerikan sekali. Nah, contoh yang kedua adalah Harun. Ini adalah juga tokoh besar dan pelanggarannya sangat besar juga. Harun yang membuat patung lembu emas untuk disembah oleh rakyat Israel karena desakan bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu sudah tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, sehingga di lembah mereka sudah berteriak-teriak karena seolah-olah kehilangan pemimpin, seolah-olah tidak ada lagi objek yang menjadi penyembahan mereka. Mereka mendesak Harun dan akhirnya Harun takut kepada banyak orang, akhirnya dia membuat patung lembu emas untuk disembah, dan akhirnya itu menjadi kekejian bagi Tuhan karena itu adalah ilah yang menggantikan Allah. Jadi Allah tidak suka kepada hal yang demikian. Akhirnya ini mendatangkan hukuman bagi bangsa Israel. Lalu tokoh yang ketiga adalah Simson. Kita tahu Simson adalah seorang yang gagah perkasa, kuat sekali, dan dia adalah anak Nazar, dan dia adalah orang yang sudah bersumpah kepada Tuhan, rambutnya panjang, tidak boleh dipotong. Nah, tetapi karena kelemahannya ini adalah terhadap wanita, nah ketika dia jatuh cinta kepada Delila, dan Delila membujuk supaya Simson menceritakan rahasia kekuatannya, dan akhirnya Simson menyerahkan diri dan berada di pangkuan Delila, akhirnya menceritakan segala rahasia kekuatannya ada di rambut, dan pada saat dia tertidur, disitulah kita melihat akhirnya kekuatannya itu sudah mulai berubah. Dan karena rambutnya itu digunting oleh Delila, maka Simson melanggar sumpahnya kepada Tuhan karena dorongan Delila yang merengek terus-menerus. Jadi Simson yang begitu kuat ini tetapi dikalahkan oleh Delila yang adalah seorang perempuan ya. Nah, dari sinilah kita harus berhati-hati. Sering sekali kita yang merasa diri kuat, mungkin kita bisa menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, sangat banyak yang bisa kita lalui, aral melintang bisa kita loncati dengan sangat bagus. Tetapi kadang-kadang ada kekuatan yang kita remehkan, justru itulah yang merusak kita. Tokoh yang berikutnya adalah Ruben yang setuju menjual Yusuf karena desakan saudara-saudaranya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak Yakub yang terbesar itu adalah Ruben. Nah, ketika Ruben didesak oleh adik-adiknya yang lain untuk menjual Yusuf ke pedagang Ismail ke Mesir, maka dia setuju saja. Padahal di dalam hatinya tentu dia berkata, bagaimanapun juga Yusuf itu adalah saudara kita satu ayah, begitu ya. Nah, tetapi karena dia takut kepada adik-adiknya yang lain, jumlahnya belasan, maka akhirnya dia merelakan akhirnya Yusuf dijual ke pedagang Ismail. Nah, saudara, ini adalah contoh-contoh people pleasure yang berusaha menyenangkan orang banyak tetapi tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini, apakah kita sulit untuk bersikap apa adanya, mengabaikan kebenaran hanya karena berusaha menyenangkan orang di sekitar kita? Perhatikanlah bagaimana kitab hikmat memberitahu kita bahwa takut kepada orang mendatangkan jerat. Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya Tuhan dilindungi. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, senangkanlah Tuhan lebih dari segalanya. Buanglah rasa takut di dalam diri kita. Berani apa adanya. Tunjukkan kasih yang tulus tanpa ada motif yang salah di dalamnya. Saya akhiri renungan ini dengan satu perkataan yang sangat baik dari Bill Cosby. Dia mengatakan demikian. Saya tidak mengetahui kunci kesuksesan, tetapi saya mengetahui cara seseorang jatuh adalah dengan mencoba menyenangkan hati semua orang. Nah, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita hanya memilih untuk menyenangkan Tuhan. Kalaupun kita tidak setuju dengan sesama kita, kita bisa belajar
menyampaikannya dengan cara baik-baik, walaupun itu adalah sebuah penolakan, karena tidak wajib kita mengatakan ya kepada semua orang, karena setiap diri kita mempunyai privasi, setiap diri kita mempunyai hak untuk berelasi, dan setiap diri kita mempunyai cara pandang dan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, biarlah setiap diri kita senantiasa memprioritaskan menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Shalom.